Penjarahan emang boleh? Om, saya tuh sering banget saya ngomong untuk ngingetin kalau ada orang melakukan perbuatan jahat, bukan berarti kita bisa jahat ke dia. Benar. Kalau ada orang melakukan perbuatan dosa, bukan berarti kita bisa dosa ke dia. Kita tetap aja dosa kan. Iya. Karena kalau kita pola pikirnya kayak gitu, kayak tadi Ustadz Felix bilang, ketika kita naik ke posisi mereka, kita akan jadi orang yang sama kayak mereka. Benar, mentalnya sama. Pada akhirnya kita akan menjadi pejabat yang sama seperti mereka nantinya. Oke, paham. Karena kalau misalnya lu sudah bisa menjarah rumah orang yang Anda anggap menjarah, ketika Anda punya kekuasaan yang lebih, ya Anda akan juga menjarah, karena menjarah menjadi sebuah sifat. Betul. Iya. Dan sikap ya. Dan mereka nggak tahu orang-orang kayak orang-orang koruptor itu punya logika yang sama. Ya benar. Logikanya sama. Itu logika tadi. Iya, logika yang tadi Jangan itu. banyak, kalau dikit-dikit nggak apa-apa. Betul, kalau dikit nggak apa-apa. Yang kedua, karena aku sudah susah sampai di titik ini, jadi aku boleh dong, daripada yang lain menikmati, mendingan aku dong. Tapi kan mereka mengatakan bahwa udah susah makanya boleh dong gitu. Larinya nanti akan, kalau mereka kan udah kaya, ngapain mereka masih korupsi gitu kan? Nah, makanya aku bilang orang bajingan guru terbaik. Kenapa orang bajingan guru terbaik? Supaya kamu tahu bahwa saya nggak enak digituin sama orang. Harusnya. Masalahnya tidak semua orang anggap itu guru. Tapi masalahnya tadi seperti yang kita ngobrol di bawah, sometimes kita punya psychology bahwa kita akan menjadi orang yang kita benci. Makanya itu Om. Aku keinget ada orang yang dia menyalakan lilin terus-menerus. Ketika selama setiap Vietnam hari, selama 20 tahun perang Vietnam. Benar. Menyalakan lilin terus-menerus di depan White House kalau nggak salah, atau di depan apalah, mungkin gedung DPR atau apa. Dan ditanya sama orang, kamu ini ngapain 2 tahun setiap hari nyalain lilin? Emang mengubah dunia? Dia bilang. Orang tadi jawab, aku nggak berniat mengubah dunia. Aku melakukan ini supaya perang ini tidak mengubah aku. Lah, pertanyaannya gini nih, kita menghadapi satu kezoliman. Lu tahu nggak? Ya, hal yang paling berbahaya itu apa? Hal yang paling berbahaya bukan kamu dizolimi. Ingat itu. Tapi hal yang paling berbahaya adalah ketika kamu berubah menjadi pelaku kezoliman. Ya. Benar. Itu paling bahaya tuh. Karena kita kehilangan diri kita sendiri.